Oke, ya. Nanti nama-nama kelompoknya silakan share di grup ya. Bisa? Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. maksimal 5 orang nanti akan dikumpulkan di pertemuan ke-15 ya, dipresentasikan di pertemuan ke-15 masih ada sekitar waktu, tapi kalau kita libur mungkin bulan 1 ya, jadi masih ada waktu sekitar ini pertemuan ke-11, pertemuan ke-15, berarti ada 4 pertemuan lagi ya, jadi bisa kalian selesaikan sekitar 3 mingguan ya. Jadi nanti nama-nama grupnya maksimal 5 orang. Silakan buat di grup ya. Buat di grup nama-namanya. Misalnya grup 1 2 3 berapa orang ya? Maksimal 5 orang. Jadi boleh 3 orang, boleh 4 orang, maksimal 5 orang. Oke, paham ya? Ya, dikumpulkan di pertemuan ke-15. Nah, untuk tugasnya ya. Untuk tugasnya itu nanti buat cari contoh metode ya. Jadi kalian kerjakan metode perhitungan metodenya, nanti ada SAW, ada TOPSIS, ada AHP, ada Mora, ada SMART, kemudian ada Vicor, Copras, kemudian ada apa lagi ya, Aras, kemudian Prompti, sama Elektre ya, Elektre. Nah masing-masing nanti akan di ini belum tahu misalnya kelompok 1 menggunakan metodenya apa ya. Jadi nanti dipilih ya, kalian nanti kelompoknya dapat metode apa. Oke. Jadi buat contoh tapi sudah jadi yang sederhana aja ya. Sederhana aja buat contoh ada sistemnya ya. Ambil sampel saja sedikit saja contohnya, kemudian nanti di pertemuan ke-15 dipresentasikan. Oke, untuk tugas ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Itu sistemnya maksudnya software jadinya, Bu? Iya, buat aplikasi. Misalnya tentang sistem pendukung. Berarti satu kelompok pilih satu aja kan, Bu? Satu judul yang dari metode itu. SAW, TOPSIS. Iya, cukup satu saja. Nah, untuk metodenya nanti kita ambil berdasarkan kalian dapat nomor berapa, itu ya. Ya nanti jadi tidak tahu kalian dapat metode apa, itu ya. Nanti saya tidak akan share, yang penting nanti kalian berdasarkan nomor aja, itu. Jadi pilih salah satu metodenya, nanti dapatnya metodenya metode apa, itu. Oke, ya nanti saya mau lihat dulu berapa kelompok yang dapat ya, berapa kelompok yang dapat, nanti itu saya buat penomoran untuk metodenya. Jadi harus yang sederhana aja, nggak usah yang ribet, yang penting rumusnya itu bisa ada di program itu. Oke, ada lagi mau ditanyakan sebelum kita masuk?
Bu izin bertanya Bu. Iya, silakan. Sartika. Ini dibuat juga gitu nggak Bu? Apa tuh, Sartika? Dibuat dibuat makalah, jadi makalah gitu juga nggak? Iya, nanti tinggal apa namanya? Tinggal langsung kalian contohkan ya, masuk ke, kan harus ada perhitungannya, ya kan? Perhitungan Iya Bu. sebenarnya kalian tinggal kalian ambil sampelnya aja, screenshot aja. Itu. Oke, nanti dibuat makalah aja. Tapi yang nanti dikumpulkan di apa? Di nanti saya suruh kumpul kalau udah jadi itu, kalau cukup video learning, kalau enggak nanti mungkin apa namanya, kalau di email bisa pemrogramannya, atau nanti kumpul secara langsung aja sama saya ya, di penting presentasinya di pertemuan ke 15 itu, karena kita belum tahu nanti apakah masuk apa enggak di bulan 1 atau nanti di semester genap. Oke, ada lagi? Satu kelompok berapa orang ya Bu? Makanya itu mau saya bikin maksimal 5 orang. Nah, nanti kalau ada sisanya ya itu dimasukkan ke grup ya. Jadi makanya saya mau lihat dulu loh. Karena kan ini saya nggak tahu nih. Karena ada yang ngambil ke atas juga itu ya, ada yang ngambil ke atas itu. Jadi kalau yang eh, apa SID sekitar berapa orang ya? 30-an ya? SID Lebih ada Bu. ah 40-an gitu kalau nggak salah Bu. 40-an ya? Ya, mungkin sekitar itu. Berarti kalau eh, kalau dia 5 orang itu 5 sampai 6 orang ya, ada sisanya. Kalau 40 berarti kan sekitar 8 ya kalau 5 orang ya kan. Kemudian kan yang transfer ada sekitar 5 orang kalau nggak salah saya. Kemudian nah ini dia, saya nggak tahu yang ngambil ke atas, adik kelas kalian yang ngambil ke atas kan ada. Nah itu yang jadi apanya, makanya nanti dibuatkan grup. Kalau misalnya terlalu apa, buat aja dulu grupnya ya, nanti saya lihat ya. Kalau nanti misalnya kurang dari, ada yang kurang dari 5, saya masukkan ke, saya pecah lagi, saya masukkan ke grup yang lain. Itu aja dulu ya. Makanya saya belum tahu nih berapa orang. Nah, kalau dari sekitar LMS-nya itu ada yang terdata ya, yang terdata itu ada eh, sekitar 50 lebih ini, tapi nggak tahu saya aktif, soalnya ada beberapa yang tidak aktif, sekitar 60-an 60-an. Nah, cuma ada yang tidak aktif ini, itu yang mau saya buat dulu. Yang aktif berapa orang saya nggak tahu. Tapi kalau di yang absensi itu sekitar 40-an itu. Kalau yang aktif ya, yang setiap saya ada absensi saya masukkan itu sekitar 40-an. Tapi di learning itu sampai 60-an. Makanya saya nggak bisa membuat, nanti kalian buat dulu grupnya. Nanti kalau dibuat aja bentuk kalian masing-masing, nanti kalau misalnya kebanyakan eh, saya pecah lagi ya, masukkan ke apa. Tapi kalau misalnya enggak, nanti yang 3 orang 4 orang itu kalau nggak ada masalah ya, itu juga tetap yang diapa ya. Oke ya, nanti kapan bisa grupnya paling lama saya terima?
biar nanti bisa saya susun untuk tugasnya bisa kalian mulai kerjakan pelan-pelan. Kapan bisa mengumpulkan buat di grup ya. Pas sudah menentukan namanya. Jadi nanti biar tahu kalau ada namanya yang belum masuk atau double. Kapan paling lama bisa saya terima? Kalian bisa buat grup? Nggak ada yang apa? Atau saya tentukan nanti kalau saya tentukan cepet nih. Kami yang nentukan, Bu. Iya, kalian aja yang nentukan. Karena kan ini saya nggak tahu yang aktif berapa orang, yang enggak berapa orang, gitu loh. Ini kan ada gabungan anak-anak yang anak semester 5 naik ngambil mata kuliah ke atas, gitu. Ya. Jadi kalian tentukan saja cari yang bisa kalian ajak kerjasama di kondisi yang sekarang ini, gitu ya. Jadi kalian yang menentukan. Kemudian kapan kalian mau ini? Kapan mau paling akhir ya, biar saya buat tugasnya. Karena biar saya lihat berapa jumlah grupnya. Bisa. Kalau enggak paling lama besok ya. Bisa ya, supaya enggak lama kali ya. Paling lama Bisa, Bu. besok. Jadi nanti mungkin minggu atau Senin udah saya share untuk di grup aja nanti untuk penentuan metode apa yang kalian gunakan untuk di grup. Oke ya, paling lama Sabtu ya. Jelas ya? Oke, Oke, Bu. ada lagi mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Ada yang udah dapat SK? Belum ya? Belum, Bu. Belum ya? Bu. Ya pada lagi sibuk semua. Tapi udah dia pada nanti sekali keluar mungkin 30, habis itu 50 orang ya. Jadi kerjakan aja dulu ya, karena ini banyak yang mau wisuda, udah masuk ya, udah masuk. Jadi nanti mungkin sekali keluar mungkin 30 dulu baru 50. Jadi tinggal ngerjain itu karena sekitar 80 SK yang mau dibuat. Ya. Oke, jadi buat aja dulu ya, apa bab satunya, bab duanya, bab tiganya. Nanti deh tinggal kalian serahkan ke pembimbingnya kalau sudah tahu. Oke, untuk sejauh ini sampai dengan metode Mora, ada yang tidak paham dengan metodenya sebelum kita masuk ke Vicor? Ada yang berapa yang tidak membuat tugas itu saya lihat. Ada? Tidak ada? Aman-aman aja? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, ya ini karena sudah ke Vicor ya, menghadapkan Aras lagi, ya. Oke, nah metode Vicor ya. Nah, Vicor ini metode baru ya. Metode baru ini kebetulan anak bimbingan saya suruh baru tahun kemarin ya, anak kakak kelas kalian tahun kemarin saya coba untuk metode Vicor ya. Metode Vicor. Jadi kalau kalian yang tahun ini yang mengambil judul Vicor ada berapa, tidak terlalu banyak ya, tapi ada ya, ada berapa ya. Nah, untuk teoritisnya sebenarnya sangat sedikit ya. Contoh, kalau jurnal sebenarnya ada lumayan, tapi untuk di perpustakaan itu tidak ada metode Vicor ya, tidak ada metode Vicor. Baru tahun ini ya. Kalaupun sudah didistribusikan di perpustakaan itu baru tahun ini, itu pun
yang benar itu satu anak ESI, satu lagi anak TI kalau nggak salah saya. Yang saya suruh cuma anak-anak ESI satu orang, saya coba untuk menggunakan metode VCOR gitu ya. Nah, metode VCOR ini untuk hasil perankingannya bukan nilai tertinggi, tetapi nilai terendahnya. Jadi metode VCOR itu metode sama seperti multi attribute decision making ya. Jadi ya untuk mencari solusi atau alternatif terdekat untuk pendekatan solusi ideal ya, multi atribut. Namanya agak susah VCOR karena dari apa metode VCOR itu pertama kali dari Serbia ya, makanya agak susah ya, yang mengatakan VCOR itu zoom scale optimist compromise no range ya, itu makanya agak lumayan susah. Nah, saya bilang VCOR ya. Nanti ada dari seperti kayak Rusia atau Serbia gitu, dari Serbia ya. Nah, VCOR itu berarti metode perankingan dengan indeks peringkat multi kriteria ya. Jadi ini dikembangkan mereka. Jadi ada beberapa metode yang untuk tahun ini yang baru ya. Jadi bisa kalian sebenarnya kalian gunakan sebenarnya ini, tapi kebanyakan yang tahun ini tetap banyak yang pakai Mora gitu ya. Oke. Oke, jadi VCOR itu perankingan kompromis multi kriteria. Oke, kita langsung ke langkah-langkah dari VCOR. Yang pertama, membuat matriks keputusan. Kemudian bobot kriteria, kemudian normalisasi bobot, kemudian menghitung utility measure untuk S, kemudian R, ya. Nanti diambil nilai Q-nya, indeks VCOR-nya. Jadi nanti tetap dihitung S plus, S minus, R plus, dan R minus, kemudian Q. Tapi yang diambil nilai Q. Untuk perankingannya, kalau untuk VCOR diambil nilai yang paling terkecil terendah, itu yang terbaik gitu ya. Beda sama yang lain, itu agak beda. Tapi cara apanya hampir sama, yaitu matriks, kemudian normalisasi bobot ya. Nah, langkah pertama itu menyusun kriteria dan alternatif dalam bentuk matriks. Oke, jadi ini rumusnya menentukan bobotnya. Kalau pusing kita ngelihat rumusnya ya, tapi kalau sudah ke contohnya tidak terlalu pusing sekali ya. Jadi nanti menentukan nilai positif dan nilai negatif. Jadi solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dari setiap kriteria. Kemudian menentukan nilai terbobot dan data yang ternormalisasi untuk setiap alternatif dan kriteria. Kemudian menghitung indeksnya, makanya ada S plus, S minus ya, max dan min, R plus dan R minus. Kemudian indeksnya, ini indeks ya, untuk menghitung indeksnya. Kemudian yang terakhir untuk perankingan. Oke, kita masuk ke contohnya. Kalian baca aja ya, jadi ada proses pembuatan ya. Oke, nah contoh kasusnya. Oke, jadi menyeleksi penerimaan beasiswa ya. Nah, kalian kalau yang VCOR ini masih sedikit ya, cari kasus yang belum dapat judul ya. Jadi ada beberapa judul yang ditolak, silakan gunakan metode yang baru ya. Ada VCOR, ada ARAS, ada COPRAS ya. Kalau kalian berani ambil alih itu bagus, karena di pertama belum diangkat ya. Jadi yang untuk karena SPK saya sangat
apa kali ya, nggak terlalu banyak ya. Jadi hampir banyak yang ditolakin ya, nggak terlalu banyak. Jadi kalau kalian banding ngambil Copras, Vicor ataupun Aras, silakan ya. Silakan cari judulnya yang agak lumayan menarik ya, dan metodenya juga yang bisa masuk. Oke, nah ini contohnya mencari penyeleksian penerimaan beasiswa. Ada 10 calon penerima beasiswa ya, A B C D E sampai dengan 10 calon ya. Ini semua sudah ada lolos seleksi. Nah, kalau untuk kriterianya ada beberapa kriteria, ada IP, ada semesternya, ada daya listrik ya. Di ini kita lihat kemampuan keluarganya, dilihat dari listriknya ya, kapasitas listriknya. Kemudian ada tagihan listriknya ya. Jadi sekarang ini kan nggak mungkin 490 itu pasti orang kaya, itu nggak ya, nggak mungkin. 1.300 atau apa tidak mungkin itu miskin gitu ya. Makanya rata-rata yang diambil ini juga bisa. Nah, kalau untuk IP semakin tinggi, jadi dia ada semakin tinggi semakin baik ya. Memang IP kan semakin tinggi semakin baik gitu ya. Tadi nanti untuk penilaiannya, untuk tabel penilaiannya berarti IPK-nya kalau dia semakin tinggi nilainya semakin baik gitu ya. Nah, untuk semester semakin rendah semakin baik. Ya jadi semester 7-nya boleh kan. Tapi semester 2 lebih baik dari semester 7 untuk penilaiannya. Tapi syaratnya bisa gitu ya. Tapi untuk penilaiannya dari semester 2 dan sampai semester 7 ya. Ini semakin rendah semakin baik. Jadi nanti kalau diapai 2 nilainya 5, 3, 4 4, 3, kemudian 5 misalnya ya 6 atau dia ganjil ini kalau mau diapai ya. Sampai dengan semester 7 nilainya 0 atau 1 itu paling terendah. Nah, daya listrik semakin rendah semakin baik. Kemudian tagihan listriknya semakin rendah semakin baik. Nah, masing-masing kriteria diberikanlah bobot ya. Jadi maksimal itu sekitar 100%. Jadi tidak boleh melewatin 100% ya. Jadi ini hati-hati memberikan bobotnya gitu ya. Jadi tingkat kriteria yang paling penting yaitu ada di IP. Oke. Nanti kalau kalian buat penilaiannya ya untuk masing-masing kriteria. Oke. Langsung ke contoh datanya, kasusnya. Nih, ada A1 sampai A10. Kemudian masing-masing dikasih nilai ya. Nah, ini kan berserakan ya, langsung ke yang pertama langsung ke IPK-nya, kemudian semesternya, kemudian daya listriknya, ya, sama jumlah tagihannya di bulan terakhir, ya. Kemudian, nah ini saran saya ya, kan pusing kalian kalau lagi seperti ini ya, 3, sekian, makanya lebih enak kalian transformasikan ya buat penilaiannya yang ditransformasikan. Jadi IP 2 misalnya 6 nilainya, jadi nggak seperti ini. IPK misalnya di bawah 2,5 atau di bawah 2,75 misalnya nilainya 1. Di atas 2,75 sampai 3 nilainya 2, di atas 3 sampai 3,5 misalnya 3, di atas 3,5 sampai dengan 4 misalnya nilainya 4 gitu ya, itu penilaiannya. Jadi hasil transformasinya inilah yang kalian gunakan 1, 2, 3, 4 atau 5 gitu ya. Lebih enak daripada seperti ini, tapi dibuat dulu data sebenarnya. Oke, setelah itu masuk yang pertama, buat matriks keputusannya. Jadi dari data ini kan ada dibuat matriksnya. Ini sebenarnya sama.
ya. Jadi seperti ini nih yang dibuat matriks. Kalau ada transformasinya, silakan masukkan transformasinya. Ya, transformasinya lebih enak kalian yang itu ya. Jadi dibuat dari itu tadi buat apa namanya matriksnya. Ya, ini untuk kriteria 1, 2, 3 dan 4, alternatif 1, 2 sampai dengan 10. Baris dan kolom. Oke, kemudian langkah keduanya tadi kita sudah menentukan bobotnya, weight-nya, ya, weight-nya untuk kriteria 1 0,45 tadi kan 45%, ya. Jadi di apa 100% 0,45. 25% berarti 0,25, 10% 0,10 dan 20% 0,20 gitu ya. Nah, kemudian setelah itu buat max dan min-nya dari masing-masing nilai yang ada di masing-masing kriteria pada setiap alternatifnya. Oke, ini untuk alternatif pertama, nilai max-nya digabunglah ini semua. Yang pertama, ini dulu, ya kan? F1 semua. Oke, diambil nilai terbesarnya. Oke, diambil nilai terbesarnya ada 2,82. Untuk yang sini ya, untuk kriteria pertama. Oke, pada kriteria 2,82, 3,08, 3,15, 3,34 sampai dengan 3,90. Mana nilai terbesarnya, max-nya? Berarti 3,9 untuk kriteria pertama. Oke. Nah, F1-nya ini min-nya. F1 minus, F minus ya. Nah, kebalikan yaitu sama tapi diambil nilai terkecilnya. Dari kriteria pertama C1, mana nilai terbesar dan nilai terkecilnya ya untuk F1-nya. Oke? Jelas ya? Kemudian baru seterusnya sampai dengan kriteria ke-4, 2, 3, dan 4. Ambil nilai terbesarnya dan nilai terkecilnya seterusnya. Ini kan untuk F1, nanti buat lagi F2. Ya. F2 plus dan F2 minus. Itu ya. Berarti kalau F2 plus untuk kriteria kedua yang paling terkecil besar apa? 7 ya kan? 7, yang paling terkecil 2. Itu ya. Oke. Ini 7, ini 2. Seterusnya ya, sampai kriteria ke 4. Oke, setelah itu masukkan semua alternatif untuk setiap kriteria. Jadi nilai max-nya dan min ya dikurang. Jadi untuk kriteria pertama, tadi kan terdapat nilai terbesar dan nilai terkecil. Jadi nilai terbesar dikurang nilai terkecil per nilai terbesar. Kemudian untuk 2,82 untuk alternatif yang pertama. Oke ya. Jadi nilai terbesar nilai terbesar dikurang nilai alternatif yang pertama per nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Dapatnya 0,850. Oke, untuk alternatif pertama pada kriteria pertama. Kemudian alternatif kedua untuk kriteria pertama, jadi nilai terbesar dikurang nilai alternatif kedua per nilai alternatif nilai terbesar dikurang nilai terkecilnya minnya. Jadi sampai dengan alternatif 10 alternatif 10 pada masing-masing kriteria untuk nilai max dan minnya ya. Jadi ada 4 kriterianya ya. Hasilnya dibuat matriks normalisasinya. Ini hasilnya. Kemudian langkah yang berikutnya
buat matriks keputusan yang telah ternormalisasikan dikalikan bobot. Jadi hasil ini ya, matriks normalisasikan dikalikan bobot ya yang sudah kita tentukan weight-nya di langkah kedua. Oke, kemudian dapat hasilnya ya. Alternatif pertama dikalikan bobot untuk kriteria pertama, alternatif kedua untuk kriteria pertama, di seterusnya ya sampai dengan alternatif 10, kriteria 10, alternatif 10 untuk kriteria keempat ya. Oke, jadi dapatnya nanti buat matriks lagi yang sudah dikalikan bobot ya, hasil normalisasi terbobot. Ini hasilnya. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu menghitung utility measure pada setiap alternatif ya. Jadi dihitung nilai S dan nilai R-nya. Jadi 0,382 dari sini ditambah F12. F12 oke. F12 ditambah 0, F12 berarti alternatif pertama kriteria pertama, alternatif pertama kriteria kedua, alternatif pertama kriteria ketiga, alternatif pertama kriteria keempat. Oke, jadi hasilnya dijumlahkanlah masing-masing ini. Oke, jadi masing-masing ke kanan ya penjumlahannya. Oke, seterusnya ya dijumlahkan. Oke. Nah, kemudian dapatlah hasilnya. Seterusnya untuk kriteria alternatif pertama, kedua sampai kriteria alternatif ke-10 ya. Nah, langkah yang berikutnya yaitu menghitung nilai indeksnya. Oke, untuk nilai indeksnya itu terlebih dahulu nilai S plusnya, S minus, R plus, dan R minusnya. Untuk menghitung nilai S plusnya, diambil nilai max dan mix dari hasil ini. Buat matriksnya lagi. Gitu ya. Buat matriksnya lagi 0,3882. Oke, ya. 0,292. Seterusnya, ya. Nah, kemudian baru kita buat nilai max dari masing-masing kriteria. Ini kan C1, C2, C3, C1 ya. Sampai dengan R10 C2 nanti hasilnya apa? Dari sini ya, C2, C3 dan C4. Oke, C2, C3 dan C4. Oke. Jadi yang pertama kita hitung dulu S ini ya. S, kemudian R-nya kita ambil ya, nilai terbesar dan nilai terbesarnya. Kalau dia kalau dia hitung S-nya dulu ya. Ini nilainya terbesar 0,38. Oke, kemudian 0,1, 0,48. Kemudian 0,48 sama 0,82. Oke, diambil nilai terbesarnya untuk R. Oke, sampai dengan alternatif 10 pada kriteria keempat. Jadi untuk S itu dijumlahkan, kalau untuk R diambil nilai terbesar ya. Jadi ambil dari nilai terbesar dari ke sini. Mana nilai terbesarnya? Max-nya mana? Ya, max-nya. Oke. Jadi ini untuk S, ini untuk mencari R-nya, nilai terbesarnya masing-masing. 0,229, 0, 0,48, 0, 200. Oke, kalau sudah baru kita tentukan S minus dan S minus, R plus dan R minus. Nah, S plus itu diambil nilai terbesarnya dari ini.
Oke, kita buat tadi 0,613. Oke. Nah, max-nya, min-nya nilai terkecilnya dari S ini ya. Nih. Ya. Jadi nilai terbesarnya yang mana, min-nya mana untuk setiap kriteria ya pada alternatif. Nah, kalau untuk R-nya, untuk R plus dan R minusnya diambil dari ini. Mana nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Oke, jadi nanti dapat S plusnya, oke, masing-masing 0,78, 0,304, R plusnya 0,450, 0,150. Oke, kemudian masuk ke yang berikutnya, kita hitung ya. Jadi S1 dikurang S minus S plus dikurang S1. Nah, S1-nya itu kan 0,613 ya, lihat rumusnya. Kemudian dikurang S minusnya nilai terkecil, kemudian nilai terbesar dikurang nilai terkecil, dapatnya 0,72 untuk mencari nilai Q-nya ya. Nah, S2-nya diambil dari S2 nih. Oke, 0,539 kemudian dikurang S minus S plus dikurang nilai maksimal dan S maksimal. Nanti ditambah 1, V-nya itu diambil dari indeksnya yaitu 0,5. Oke, kemudian R1, R-nya S1-nya dikurang R. Jadi diambil R-nya R1 ini 0,38 dikurang max-nya R max dikurang min seterusnya ya. Jadi dapat hasilnya 0,752, Q2-nya 0,511,